Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, nama saya Muhammad Iqbal Palevis dengan NIM 1122113000080. Di sini saya akan memaparkan hasil review jurnal saya. Jurnal yang saya baca itu adalah jurnal karya Kenneth Neil Waltz, yaitu yang berjudul The Origins of War in Neorealist Theory. Salam teman-teman. Yang pertama akan saya bahas dulu ini adalah teori neorealis tentang asal mula perang menurut Kenneth Neil Waltz. Teori ini sebenarnya sangat penting dalam studi hubungan internasional. Teori Waltz ini berbeda dari teori-teori realisme klasik karena mencoba menjelaskan mengapa perang itu selalu terjadi dalam sejarah manusia, tapi dengan melihat bagaimana struktur sistem politik internasional itu ada dan disusun. Yang pertama, Waltz mengkritik perspektif dari realis klasik. Contohnya adalah Morgenthau, yang menganggap perang itu adalah hasil dari naluri manusia itu sendiri untuk berkuasa. Dan seperti yang kita ketahui, menurut Morgenthau, manusia itu memiliki sifat alamiah untuk selalu berkonflik. Dan ini ditentang oleh Waltz. Menurut Waltz sendiri, teori itu seharusnya dapat menjelaskan pola yang berulang dan kontinuitas. Selain itu, ia juga mengkritik para penganut kaum realis klasik karena mereka itu tidak memikirkan sistem politik internasional. Mereka tidak mempertimbangkan hal itu sama sekali sebagai domain khusus di mana teorinya dapat dibangun. Menurut kaum neorealis, persaingan dan konflik antar negara berasal dari fakta bahwa dalam kondisi anarki internasional saat ini, setiap negara itu harus menjaga keamanannya sendiri dan akan selalu ada ancaman keamanan yang nyata dan dapat dirasakan. Ini adalah alasan mengapa negara-negara itu bersaing untuk meningkatkan kekuatan militer mereka. Yang oleh karena itu, menurut tujuan utama dari teori Waltz itu sendiri adalah untuk menunjukkan bahwa bukanlah keinginan individu atau negara, tetapi struktur sistem politik internasional saat ini, yaitu anarki internasional, itulah yang menyebabkan perang itu terus terjadi. Permusuhan dan konflik antar negara berasal dari kenyataan bahwa manusia itu hidup dalam anarki, di mana selalu akan ada ancaman. Ini mendorong negara untuk selalu berhati-hati dan sering bermusuhan. Meskipun sebenarnya tidak ada niat untuk melakukannya, negara-negara lain dapat menanggapi tindakan negara yang meningkatkan keamanan mereka. Seperti contoh, ada dua sistem yang terjadi saat ini, sistem multipolar dan bipolar. Dalam sistem multipolar sendiri, ada ketidakpastian yang terjadi tentang siapa yang lebih mengancam dan siapa yang harus menghadapi ancaman. Ini diakibatkan banyaknya kekuatan besar dalam dunia internasional. Ketidakpastian dalam sistem multipolar ini membuat ancaman akan lebih sulit untuk dikelola dan direspon. Namun, ancaman akan selalu jelas dalam sistem bipolar. Negara-negara adik kuasa akan selalu memperhatikan ancaman dari negara adik kuasa lainnya dalam sistem tersebut. Dengan begitu, ancaman dalam sistem bipolar akan menjadi jelas dan lebih mudah direspon dibandingkan dengan sistem multipolar. Selanjutnya, Waltz menekankan bahwa senjata nuklir itu sebenarnya sangat berperan penting untuk mengurangi kemungkinan besar perang antar negara-negara yang memiliki senjata nuklir itu sendiri. Tidak ada negara yang mau mengambil risiko untuk menyerang terlebih dahulu kecuali mereka yakin untuk menang dalam perang karena konsekuensi pemusnahan massal yang terjadi. Negara-negara akan berpikir 2-3 kali sebelum memulai perang jika lawan mereka juga memiliki senjata musnah massal. Ini terjadi pada perang Korea di mana Amerika Serikat ingin menuklir Cina tapi takut karena mereka tidak mempunyai monopoli nuklir lagi karena Uni Soviet pada saat itu sudah memiliki nuklir juga. Senjata nuklir ini terbukti membuat perang dingin tidak menjadi perang total yang mengakibatkan kehancuran yang total dan masif. Waltz selanjutnya menjelaskan bahwa pada perang dingin itu sendiri berakar pada struktur bipolar politik internasional pasca Perang Dunia Kedua, di mana ada dua negara adik kuasa saat itu, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet, yang akan selalu mencurigai dan memfokuskan diri pada ancaman dari satu sama lain. Meskipun isinya itu dapat berubah seiring interaksi unit level, akhirnya perang dingin akan terus berlanjut selama struktur bipolar itu bertahan. Dan seperti yang kita ketahui, sistem bipolar atau dua dikuasa itu sudah usai saat runtuhnya Uni Soviet pada 1991 dan merubah sistem pada multipolar dengan banyaknya kekuatan dunia yang muncul seperti Cina, India, ataupun Jepang. Saya rasa sekian demikian penjelasan dari teori neorealis Kenneth Neil Waltz tentang asal mula perang itu sendiri. Teori ini memberikan kerangka berpikir penting dengan memfokuskan tidak hanya pada motif negara, tetapi lebih kepada struktur sistem internasional yang anarkis sebagai faktor pendorong utama terjadinya perang. Ini mengajarkan kita untuk tidak selalu berfokus pada satu titik dan juga mengikuti variabel-variabel lain dalam mencari tahu sebab akibat sesuatu.
Saya rasa sekian. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.